Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan inayahnya kita bisa terpanggil hatinya, karena tidaklah satu gerakan hati melainkan dia mendapatkan hidayah Allah Taala. Maka para penghuni surga saat memasuki surganya dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami hidayah sehingga kami bisa memasuki surga ini. Seandainya sekiranya Allah kami tidak memberi kami hidayah, maka tentu kami tidak akan masuk ke dalam surga ini. Dan surga itu akan dimasuki oleh manusia dengan rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah kita beramal. Dan amal itu dapat kita lakukan adalah karena taufik. Dan taufik yang saya maksudkan adalah hidayah qalbiyah. Dengannya hati seseorang tergerak untuk memahami, meyakini, mengikuti dan mengamalkan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupannya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang terakhir mengikuti kajian saya pada hari Selasa, saya masih membahas tentang kiat-kiat agar kita selalu istiqomah, konsisten, tetap teguh pendirian setelah menyatakan Allahu Rabbuna. Setelah kita menyatakan bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah ilah kita, Allah adalah zat yang padanya tergantung seluruh makhluknya, sementara dia Allah zat yang tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Tentu setiap orang apabila telah membuat wudu, setelah membuat kesepakatan komitmen, maka dia dipaksa sadar atau tidak agar dia berpegang teguh di atas janjinya itu. Ketika Anda mengatakan la ilaha illallah atau Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, berarti Anda telah membuat wudu, Anda telah membuat agreement dengan Allah, Anda telah membuat akad dengan Allah Taala. Maka Allah Taala dalam surat 5 ayat 1 Allah katakan surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian. Di surat 17 surat Al-Isra ayat 34 kata Allah, awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janjimu karena kelak Allah akan minta pertanggungjawaban atas janjimu itu. Siapapun di antara kita tidak mau disebut pengkhianat. Tidak seorang pun di antara kita yang ingin disebut sebagai orang yang suka ingkar janjinya, atau orang yang lele atas komitmen. Maka hendaklah setiap janji itu dipegang teguh,
dan memegang teguh janji itu namanya konsisten. Yang dalam bahasa syariat namanya istiqomah. Pada hari-hari yang lalu saya telah menyebutkan 5 hal yang perlu kita takuti. Karena jiwa itu apabila takut, maka dia akan berusaha untuk menghindari yang ditakuti itu. Apalagi hal-hal yang ditakuti itu adalah pasti. Apalagi hal-hal yang ditakuti adalah pasti. Dia suka atau tidak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak menimpakan atasnya, dan dia tidak bisa menghindarinya ketika Allah berkehendak. Yang kedua, jiwa itu akan berusaha mempertahankan sesuatu kalau ada yang menjadi harapan, ada yang menjadi keinginan harus dia capai. Makanya dalam Quran Allah mensifati risalah para nabi itu dengan tasyir, sesuatu yang menggembirakan, dan kedua tanzir, sesuatu yang menakutkan. Juga Allah mensifati tanda-tanda kemungkinan seseorang adalah bila hatinya itu dihiasi dengan 2 sifat, khauf, takut, tentu takut kepada Allah, takut kepada apa yang diancamkan Allah, dan takut terhadap perkara-perkara akhirat, bukan perkara dunia. Anda tidak usah takut miskin, Anda tidak usah takut sakit, Anda tidak usah takut cacat, ya, sebab cacatnya Anda tidak dijamin Anda susah, karena orang normal pun susah. Tetapi yang perlu Anda takuti adalah ketika Anda bertemu Allah, Allah mengadabmu dan tidak ada yang bisa menolongmu kecuali Allah. Kemudian yang kedua, yang Anda perlu harap, yang membuat Anda yakin kepada Allah adalah mengharapkan kebaikan-kebaikan berkat di sisi Allah, tentu dalam perkara akhirat. Anda tidak usah mengharapkan rumah yang super mewah. Kenapa? Orang yang hartanya banyak aja masuk neraka, korun kan? Anda tidak usah termimpi jadi ketua DPR di lebay. Itu orang yang paling berkuasa aja masuk neraka, Namrud, Firaun, dan kekuasaan mereka tidak menolong mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang dimaksudkan Anda mengharap adalah mengharap kebaikan-kebaikan sisi Allah Ta'ala. Dan yang Anda harapkan adalah kebaikan-kebaikan sesudah kematianmu nanti. Nah, apa yang Anda harapkan dari Tuhanmu? Ada 5 hal, tapi saya tidak mungkin menyelesaikan atau membahasnya seluruhnya di khutbah ini karena waktu sangat singkat, hanya 20 sampai 25 menit saja. Tapi ada satu hal yang perlu Anda yakini, yang kemudian membuat Anda tetap beriman kepada Allah. Maka sebuah loyalitas, ada itu loyal, setia kepada seseorang karena Anda yakin orang itu memiliki sesuatu dan dia pasti memberikannya untukmu. Betul? Ya. Anda mau loyal kepada bosmu karena Anda tahu bosmu akan menaikkan derajatmu, kan? Menaikkan pangkatmu, membayarmu, dan sebagainya. Maka seharusnya seorang mukmin ketika menyatakan Allah adalah Rabb-nya, maka yang pertama dia lakukan apa? Dia meyakini janji-janji Allah sebagaimana dia meyakini karunia Allah. Saya ulangi, orang beriman agar tetap dia beriman, yang membuat dia tetap beriman salah satu faktornya adalah dia meyakini janji-janji Allah sebagaimana dia meyakini karunia Allah. Anda tahu maksud karunia Allah apa? Anda ingin makan, padi itu tumbuh sendiri atau harus menanam? Anda mencari bibitnya, bibit unggul misalnya, Anda tanam di tanah, ya tentu ada prosesnya, kan? Kemudian tanaman itu tumbuh. Saya bercontoh, Anda sudah mencari bibit unggul, Anda menanamnya di tanah yang kualitasnya bagus. Kemudian Anda merawat tanaman itu dengan baik. Yakin gak Anda bahwa tanaman itu akan berbuah baik? Anda yakin, kan? Karena Anda telah melakukan proses kauniyah tadi. Karena proses kauniyah tadi, Anda yakin bahwa apa yang Anda tanam kelak pasti Anda akan panen. Mengerti maksudnya? Maka seperti itulah seorang mukmin meyakini janji Allah. Maksud saya adalah Allah banyak berjanji dalam Quran.
Dan Anda setiap janji Allah selalu ada syaratnya. Maka penuhilah syarat itu dan yakin bahwa apa yang Allah janjikan pasti akan terlaksana. Kenapa? Sebagai contoh kecil, Anda suka berdoa kepada Allah kan? Di akhir surat 3 ayat 194, di sana Anda berdoa kepada Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan khususnya. Di akhir ayat itu Anda mengatakan, Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah sekali-kali tidak pernah melanggar janjinya. Betul? Anda sering membaca ayat itu? Atau contoh ayat lain Allah bertanya di surat 9 At-Taubah ayat 111. Allah bilang, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari orang-orang beriman itu hartanya, jiwanya, dan hartanya, dan Allah barter dengan surga. Surah Mudassir. Untuk meyakinkan umat Islam, Allah bertanya di pertengahan ayat, wa man awfa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Pernahkah Anda mendapati satu yang siapapun lebih menepati janji dari Allah? Tidak. Ya, Allah bertanya, seakan Allah memastikan bahwa cari di bumi ini, bahkan di langit, tidak akan kau dapati siapapun yang lebih menepati janjinya daripada Allah. Maka 6 kali dalam Quran Allah sebutkan wa'dallahi haqqa, dan janji Allah itu benar. Anda bisa lihat di surat 35 ayat 5, Anda juga di surat 36, Anda juga ayat 35 ayat surat 35 Fatir ayat 5, Anda bisa lihat di surat 31 surat Luqman ayat 3 Allah mengatakan wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Janji Allah itu benar, dan olehnya itu jangan kamu tertipu oleh dunia. Pertanyaannya adalah, apa saja sih janji Allah yang wajib kita yakini? Banyak. Contoh, Allah janjikan gini. Lihat surat 2 Al-Baqarah 186. Allah menjanjikan bahwa kalau kamu sudah beriman, kamu penuhi semua perintahku, aku jamin aku ijabah doa kamu. Dan kamu berdoa pasti aku tidak tolak. Itu misalnya janji Allah. Ya, lihat surat 2 tadi Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa-doa mereka jika mereka berdoa kepadaku dengan syarat falyastajibu li, mereka memenuhi supaya aku minta dari mereka, wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku dengan keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya dan keimanan yang tidak bercampur dengan syirik. Itu contoh salah satu janji Allah yakin. Jadi kalau selama ini doa Anda tidak dijabah Allah, itu ada kemungkinan Anda tidak memenuhi syarat. Jadi Anda tidak boleh bersangka buruk kepada Allah, tetapi hendaklah Anda mengoreksi dirimu bahwa ada salah satu faktor penghalang terijabahnya doa disebabkan kesalahanmu, bukan karena Allah tidak menepati janjinya. Contoh lain dari Allah, Anda boleh lihat di surat 6 Al-An'am ayat 82. Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya sedikit pun dengan syirik, maka aku Allah akan memberikan rasa aman kepadanya, dan aku pasti memberi hidayah
seluruh problematika kehidupannya selalu aku berikan jalan keluarnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa hidup saya sering sulit, kenapa saya susah mendapatkan jalan kebaikan, ya? Padahal Allah bilang saya sudah beriman, padahal Allah bilang siapa beriman kepadaku. Pertanyaannya Allah memberi syarat, lam yalbisu imanahum bidzulmi. Allah memberi syarat di sini apa? Keimanan yang tidak dicampuri sedikit pun dengan syirik, baik syirik akbar maupun syirik kecil. Mungkin kita terhindar dari syirik akbar, tapi kita hampir-hampir tidak pernah selamat dari syirik asgar, riya, pamer, sum'ah dalam beramal. Paham? Saya tidak pernah berdoa kepada selain Allah misalnya. Saya meyakini Allah satu-satunya ilah saya meyakini Allah satu-satunya Rabb, iya. Tetapi mungkin boleh jadi Anda atau kita sering melakukan syirik kecil. Dan ketahuilah bahwa syirik kecil, riya itu syirik kecil. Saya ulangi, riya itu syirik kecil, tetapi dia adalah dosa besar karena masih satu paket dengan syirik, kan? Paham? Jadi riya walaupun dia syirik kecil, tapi masih tetap dosa besar karena seluruh jenis syirik adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim, kata Allah. Kata Luqman kepada anak dari surat 31 ayat 13, inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguh syirik itu adalah dosa yang amat besar. Contoh lain, jadi kalau Anda sudah beriman, tenang aja, Anda pasti dapatkan pertolongan Allah. Jangankan di akhirat, di dunia juga Allah janji loh. Anda bisa lihat di surat 40 misalnya, surat Al-Ghafir ayat 51, kata Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh aku Allah berjanji, kata Allah, aku pasti menolong rasul-rasulku dan orang-orang beriman di dunia dan kelak hari kiamat, yakni hari tegaknya saksi-saksi. Anda bertanya, kenapa kita orang Islam kok selalu diintimidasi, ditindas dan sebagainya, kok tidak ada pertolongan Allah? Allah jawab, saya tidak sembarang memberi pertolongan, kan? Saya memberi pertolongan kepada orang beriman, dan orang beriman itu tadi dia tidak boleh mencampuri keimanannya dengan syirik sedikitpun. Atau contoh janji lain. Contoh janji lain di surat 24 An-Nur ayat 55 kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifanna lahum fil 'ardh kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal saleh di antara kalian. Apa kata Allah? La yastakhlifanna lahum fil 'ardh. Aku pasti menjadikan mereka berkuasa di bumi. Umat Islam di seluruh antara dunia hampir tidak berkuasa, dikuasai. Betul? Kekayaannya dirampas, ya, negaranya dicampuri urusannya, dan masih banyak yang lain. Yang jadi pertanyaan adalah, kok kita orang beriman kok tidak pernah ada pertolongan Allah itu datang? Allah bilang tadi, kamu beriman, kamu beramal saleh, tentu beramal menurut standar syariat dan beriman menurut standar syariat juga. Bukan beriman sekedar percaya, bukan beriman sekedar mengatakan, tetapi keimanan yang memenuhi 3 syarat. Pertama, tidak ada keraguan. Kedua, tidak berbuat syirik. Yang ketiga, memenuhi konsekuensi dari iman itu. Mungkin kita tidak ragu, mungkin kita tidak berbuat syirik, tapi kita belum patuh kepada Allah sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menyebabkan janji Allah itu terwujud. Sekali lagi, bukan karena Allah mengkhianati janjinya, adalah faktor penghalangnya adalah dari umat itu sendiri.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Dan Allah yang lain lagi besar. Ya. Allah dilarang. Dilihat surah 10 nanti, surah Yunus ya, ayat 62 sampai dengan 64. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah. Allah berjaminan orang yang loyal kepada Allah. Wali artinya orang yang loyal, orang yang hanya menunjukkan mono loyalitas kepada Allah secara zahiran wa batinan, secara lahir dan batinnya. Bagi mereka tahu apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah berjanji dia tidak akan menghadapi rasa takut, juga tidak ada kekhawatiran. Siapa wali-wali Allah itu? Allah berikan definisinya pada ayat 63-nya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang beriman dan orang bertakwa. Apa yang mereka dapat? Bukan hanya Allah janjikan di akhirat saja. Allah bilang, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka aku Allah berikan kepada mereka, aku Allah menjanjikan kepada mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Di dunia apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Anda lihat aja surat 65. Jadi kalau surat 10 ayat 64 biasa contoh ya, contoh penjelasnya. Anda bisa lihat di surat 65 ayat 2, 3, 4, 5 ya. Di ayat-ayat ayat takillah ayat Allahumma saja. Betul? Coba berkata kepada Allah, Allah berikan jalan keluar kan? Anda lihat di negeri ini hampir masalah tidak pernah selesai. Ya, satu masalah muncul masalah baru lagi. Jangan secara regional, secara nasional, lokal, bahkan rumah tangga kita pun memikirkan. Ya, hampir satu masalah tidak belum selesai, datang masalah baru, hampir tidak ada solusinya. Hampir tidak ada jalan keluar. Semua mengalami kebutuhan. Allah bilang, kalau kamu ingin mendapatkan jalan keluar, maka bertakwalah padaku. Itu bentuk kabar gembira Allah berikan di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Aku akan berikan jalan keluar darinya dan kesulitan, dan aku berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka sebelumnya. Kemudian apa Allah bilang? Aku akan berikan kemudahan di setiap urusan mereka. Aku hapus dosa mereka dan seterusnya dan seterusnya. Dan masih banyak. Siapa yang mengkaji Al-Quran dan Sunnah, dia mendapatkan tidak kurang dari 290 janji-janji Allah secara global, bukan terperinci loh. Secara global ya. Tapi kan setiap tahun diperinci lagi ya. Tadi saya ulangi, siapa yang mempelajari Quran dan Sunnah, maka dia akan menghimpun tidak kurang dari 290 janji Allah. Dan sekali lagi, yakinlah bahwa Allah tidak pernah melanggar janjinya. Karena keyakinan inilah, maka Anda tetap beriman kepadanya. Sebagaimana Anda yakin bahwa Anda bekerja, Anda memberikan loyalitas, Anda akan dibayar gaji tiap bulan, mungkin tiap 2 tahun akan dinaikkan gajinya, Anda akan dipromosikan jadi senior manager atau vice president, betul? Maka seharusnya Anda lebih yakin kepada Allah Taala daripada janji yang diberikan oleh peminta kepalamu atau bosmu atau majikan atau apalah namanya. Karena apa? Mungkin bosmu adalah orang jujur, dia orang bersungguh-sungguh menepati janjinya. Tapi bukankah kemungkinan dia bisa lupa? Bukankah kemungkinan perasaan dan keinginannya bisa berubah sewaktu-waktu? Dan paling hakiki, bukankah bosmu bisa bangkrut dan mati? Sementara Tuhanmu tidak pernah lupa. Tuhanmu tidak akan pernah merubah keputusannya.
dan Tuhanmu tidak pernah bangkrut, dan Tuhanmu tidak pernah mati. La ta'khudhuhu sinatun wala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil ma'rifah wa tsabbitna ala dinil islam dari dunya ila daril akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.